One Pride Glory is back di minggu malam ini bersama saya Andini. Dan gak kerasa banget nih Fight Night perdana di tahun 2021 ini sudah tinggal beberapa hari lagi nih. Dan mulai bulan Februari mendatang tidak hanya akan ada satu Fight Night tapi setiap bulannya ada 2 Fight Night. Dan untuk sajian pertama kita malam ini, Andini akan menyuguhkan preview dari Fight yang akan berlangsung 6 Februari mendatang. Ada 4 pertandingan yang akan disiarkan langsung. 1 partai perbaikan peringkat, 2 contender fight, dan juga 1 laga title fight. Nah, title fight ini sudah pasti ditunggu-tunggu banget nih sama para pecinta One Pride dimanapun kamu berada. Ada Brando Mamana yang akan menantang Billy Pasulatan untuk memperebutkan sabuk kelas strawweight. Lalu siapa aja sih fighter-fighter hebat yang akan bertarung lainnya? Nih Andi dikasih lihat previewnya untuk kalian berikut ini. Tahun baru, semangat baru. Di tahun 2021, One Pride sangat bersemangat untuk lebih memasyarakatkan olahraga mixed martial art. Tanggal 6 Februari akan jadi Fight Night perdana di tahun ini. Dan jelang 2 minggu kemudian, 1 lagi Fight Night akan digelar. 4 partai super seru akan dilangsungkan di masing-masing Fight Night. Di tanggal 6 Februari, 1 perbaikan peringkat, 2 contender fight, dan 1 title fight akan digelar. Dan kali ini, One Pride Glory akan mempreviewnya satu persatu untuk Anda. Di partai pembuka, wakil dari camp Twin Flame, Ronald Siahaan akan menghadapi fighter asal Bengkulu, Rianto. Kedua fighter ini sama-sama telah 2 kali bertarung dan juga belum ada yang terkalahkan. Ranking keduanya pun hanya berbeda 1 posisi. Tapi ada yang membedakan kedua fighter ini. 2 kemenangan yang diraih Rianto diraih melalui kuncian, sedangkan Ronald meraih 2 kemenangannya dengan kekuatan pukulan. Pertemuan keduanya akan jadi duel klasik fighter kontra grappler. Triangle choke yang dilakukan Rianto menjadi bukti sahih betapa luar biasanya kemampuan ground fighting fighter asal Dream Muay Thai Cikarang ini. Dan sang lawan, Ronald Siahaan, adalah fighter dengan kemampuan striking yang hebat. Anak didik Mustadi Arneta ini 2 kali mengalahkan lawannya dengan kekuatan pukulan dan mematikan. Tidak salah jika duel striker kontra grappler ini dijadikan partai pembuka Fight Night 42 6 Februari mendatang. Ronald itu strength-nya ada, kita lihat dari striking-nya, dia juga akurat dan dia juga powerful. Dan satu lagi, dia sebagai seorang flyweight, dia juga rangy, itu jadi jaraknya panjang. Dia termasuk tinggi tuh, 169 cm. Tapi yang kita masih belum lihat dari Ronald itu adalah bagaimana kalau dia sampai ke takedown ke bawah. Rianto, dia ngakunya boxer, sama boxer kan katanya. Tapi dia itu sebetulnya malahan belum kelihatan strikingnya. Dia punya submissionnya juga dia cepat, dia takedownnya bagus, dia bisa submissionnya juga bagus. Selain partai perbaikan peringkat, Fight Night 42 juga akan menghadirkan 2 laga contender fight. Salah satunya dari kelas featherweight antara Ephraim Ginting kontra Martin Sulaiman. Kedua fighter ini punya rekor yang luar biasa. Ephraim Ginting memiliki rekor 4 kali menang dan belum terkalahkan. Sedangkan sang lawan Martin Sulaiman sudah 3 kali bertarung dan juga belum terkalahkan. Dari 4 kemenangannya, Ephraim mempertontonkan skill ground fighting yang di atas rata-rata. 3 kali menang dengan submission dan 1 kali menang karena sang lawan menyerah. Namun Martin Sulaiman juga seorang grappler handal. Bahkan tekniknya lebih beragam dari Ephraim. 3 kemenangan Martin diraih dengan 3 teknik kuncian yang berbeda. Kimura, rear naked choke, dan armbar. Pertarungan keduanya akan sangat menarik jika sampai terjadi ground fighting karena kita akan melihat pertarungan submission tingkat tinggi. Ephraim sendiri kekuatannya memang dia banyak di ground controlnya ya. Dia selalu lebih unggul dalam positioning, mencari posisi dia selalu lebih unggul mas. Yang Martin kita tahu dia orang BJJ juga, dia memiliki submission skill yang lebih banyak ya sebetulnya ya, karena kelemahan dia hanya mengurangi permainan di atas seperti itu sih. Dia sanggup menjaga tempo permainan terus gitu sampai ronde-ronde yang terakhir.
Itu yang jadi kekuatan dia. Jadi top control dan terus dia relentless, dia tidak pernah berhenti. Martin itu kekuatannya kita lihat dia submissionnya. Dan kita juga melihat serangannya juga dari berbagai sudut. Dan lawan itu benar-benar berbahaya, bisa datang itu submission dari mana aja. Kalau lepas dari satu, enggak, itu belum aman. Jika Ephraim dan Martin Sulaiman memperebutkan posisi untuk menantang Aep, contender fight pun terjadi di kelas welterweight. Winry Patilima asal Manado harus menerima tantangan fighter asal Kalimantan Sarwo Edi. Baik Winry maupun Sarwo Edi menorehkan catatan manis di laga sebelumnya. Fighter berjuluk The Bad Boy Winry Patilima saat itu berhasil mengejutkan One Pride Arena dengan menumbangkan seorang Alwin Kincai. Winry yang biasanya menampilkan adu striking dengan kekuatan pukulan ciri khas seorang boxer merubah strategi dengan permainan ground dan terbukti Alwin Kincai kewalahan dan justru tertekan dengan gaya pertarungan Winry. Sejak saat itu nama Winry kerap disebut layak untuk menantang pemilik sabuk. Di sisi lain, sang lawan pun selalu berhasil meraih kemenangan yang cukup tidak terduga ketika melawan Ramadana Fitra. Berhasil bangkit dari ketertinggalan poin, Sarwo Edi menunjukkan fighting spirit layaknya fighter sejati. Tak ayal, kemenangan pun berhasil ia raih. Pertemuan keduanya di Fight Night 41 mendatang tentu akan menjadi tontonan menarik yang tidak bisa dilewatkan. Winry sendiri yang memiliki kekuatannya, kita tahu dia punya takedown-nya yang baik ya, eksplosif, powerful gitu ya bisa dibilang. Counter takedown-nya juga bagus, kemudian juga kalau udah di ground tentunya udah dibawa ke bawah, memiliki teknik ground and pound yang bisa dibilang berbahaya ya. Laga yang sudah panas sejak tahun lalu akhirnya akan digelar. Belum genap 6 bulan, Billy menjadi pemilik sabuk juara kelas Straw, kini harus menghadapi tantangan seorang Brando Mamana. Perseteruan keduanya sudah memanas jauh sebelum pertandingan dijadwalkan. Brando kelak mengklaim bahwa sabuk itu lebih layak menjadi miliknya. Terlebih, Brando pernah mengalahkan Billy di pertarungan sebelumnya. Tapi, Billy yang sekarang sudah jauh berbeda. Berhasil mengalahkan Gunawan yang notabene-nya fighter dengan rekor 10 kali kemenangan, kepercayaan diri Billy jauh meningkat. Tentu semua itu ditunjang dengan latihan keras sebagaimana seorang juara. Perkiraan jual beli pukulan akan mewarnai laga antara Billy dan Brand. Dari Billy sendiri, dia kalau main dari jarak jauh, dia melakukan kombinasi pukulan tendangan masih bagus. Cuman begitu jarak dekat, dia tuh masih clinch ya, terutama dia masih belum terbukti lah, belum bagus gitu lah. Skillnya lengkap juga sebagai petarung yang misalnya diajak brawler, dia tuh emang kuat gitu. Jadi petarung yang berani jual beli pukulan lah istilahnya gitu. Brando sekarang jauh lebih meningkat skillsnya kalau dari segi skillsnya. Mungkin kalau saya berani bilang 60-40 karena Brando skillsnya lebih meningkat. Paling kenceng, perkembangannya paling cepat itu adalah Billy. Bagaimana dia bisa melakukan setelah dibawa ke bawah, dia bisa melakukan reversal, kemudian bukan hanya reversal aja tapi juga melakukan submission. Saya mungkin lebih fokusnya pada fokus yang ada dari Billy. Melihat ke feeling saja, saya melihat fokus ini lebih banyak ada pada Billy. Tapi tentu kejutan tetap bisa terjadi. Akankah Billy berhasil membungkam mulut Brando? Ataukah sabuk yang dulunya bersandang di bahu Brando akan kembali menjadi miliknya? Saksikan di Fight Night 41 Februari mendatang.